Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam Sobat warahmatullahi Halal wabarakatuh. Trainer. Jumpa lagi bersama saya Yolanda Mayanti, langsung dari base campnya Halal Trainer di Bekasi Center 3 ya. Dari kawasan Bekasi Timur, Kota Bekasi, saya akan ajak berbincang Anda bersama salah seorang teman saya, teman masa kecil. Saya dulu tetanggaan sama beliau. Setelah sekian lama nggak ketemu, ketemunya di HNI. Ada Mas Windu Puja Santika. Assalamualaikum Mas Windu. Waalaikumsalam Mbak Yola. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Harus lebih baik. Allah Akbar. Allahu Akbar. Udah lama ya kita dulu nggak ketemu ya. Iya, Bertahun-tahun. Dulu Windu masih segini gitu ya. Tahu-tahu di acara mana dulu ya? Di Cawang ya kalau nggak salah ya. Mungkin ya, saya juga udah lupa itu. Di acara HNI di Cawang ketemu Windu ya. Wah, ternyata tetangga aku gitu. Iya. Tapi masih tinggal di Wisma Asri sekarang enggak? Udah, saya udah pindah. Kalau Udah orang tua hijrah masih ya? di sana. Masih sering bolak-balik lah ke sana. Masih sering bolak-balik ya. Sekarang udah hijrah kemana nih? Sekarang sudah hijrah ke daerah Mustika Jaya di Padurenan. Mustika Jaya. Tahu-tahu udah nikah dan sudah beranak pinak ya. Sudah berapa anak, Dok? Alhamdulillah sudah 5 anak, yang ada 4. Ada 4. Yang ada 4, tadinya 5 ya. Oh ya, baik. Jadi kalau ditanya masa kecil, saya tahu banget ya. Tapi ketika udah dewasa udah nggak tahu tuh, udah lost kontak deh sama Windu ya. Dulu Windu ibu bapak asli mana, Du? Orang tua orang Bandung. Bandung ya, orang Sunda ya. Iya, benar. Tapi Windunya sendiri lahir dan besar di Udah lahir di Bekasi. dan besar di Bekasi. Jadi ngomongnya juga ngomong Bekasi ya. Iya ya, Iya. gitu. Kalau di rumah ngomongnya pakai GG ya. Iya G gitu. Apa G gitu. Nah, sekarang aktivitasnya apa, Windu? Alhamdulillah sekarang aktivitasnya bisnis Mhm. dan ternak teri. Apa tuh? Antar anak antar istri. Oh. Sekarang udah pure bisnis, tapi sebelumnya Windu pernah kerja ya? Iya, sebelumnya sempat nyambi ngajar Mm-mm. di sekolah. Ngajar apa, Du? Ngajar bidang studi matematika. Oh, IPA. ternyata Windu guru matematika. Gak nyangka ya. Oh, di SD, SMP, SMA? Sempat di SMP, terus naik ke SMA, Mm-mm. turun lagi ke SMP. Mhm. Ya, sesuai penugasan aja. Oh gitu. Berapa lama itu ngajar, Win? Ngajar kurang lebih dari sejak sebelum lulus ya, 2006. Sejak 2006 sampai 2019. 13 tahun kalau nggak salah. Berarti backgroundnya memang pendidikan matematika ya? Ya. Pendidikan matematika 2006 udah ngajar SMP. SMP. Gitu. Ini berarti udah hitung-hitungannya jago ya? Hitung-hitungannya ya tinggal dihitung aja. Ini hitung-hitungannya karena jago ngitung, jadi ketika ditawarin HNI ada hitung-hitungan nggak? Yang udah di kepala. Oh iya, memang ada hitung-hitungannya kan. Apalagi kita support system itu kan ngitung ya, ngitung bonus, ngitung apa persentase segala macem. Itu matematik semua itu. Jadi ketika ngejelasin ke mitra tentang hitung-hitungan udah tek gitu ya. Gabung di HNI udah dari tahun berapa? Sejak awal HNI ada gitu ya. 2012 berarti. Sejak sebelumnya juga sudah gabung dulu kan HPA ya. Pokoknya sejak kenal sama mentor saya ngajak dia mulai serius bisnis dan mengembangkan bisnisnya. Saya diajak ya sebagai kawan, teman seperjuangan. Ya, saya Mentornya siapa? Pak Julhaidir Berliana Fililam nih Bandi. Oh, sampai hafal. Jangan teman kuliah ya? Sampai apa namanya soalnya? Teman kuliah, teman satu angkatan ya, walaupun mungkin dia dari sisi angkatan lebih duluan dia ya, maksudnya senior ya. usianya mungkin beda sedikit ya, beda 1 tahunan ya mas saya. Kan Jadi- beliau pernah juga di sebelumnya kuliah juga di
Lampung kalau nggak salah ya, apa di mana beliau. Terus gitu. akhirnya pindah ke UNJ. Nah, ketemulah dengan saya di situ. Jadi gabung HI itu karena pertemanan tadinya, Iya, bukan ya. karena ketertarikan bisnis atau karena sakit. Kalau cerita teman-teman kan banyak yang karena sakit. Awalnya itu sebenarnya kan karena apa ya, pingin coba-coba ya, pengen belajar bisnis sebenarnya kan awalnya coba-coba, terus dan ya pakai produknya juga, coba-coba produknya juga, dan memang bagus gitu. Sempat juga sih kan pernah awal-awal itu sempat sakit terus berobat ke sana ke sini, nggak ada perkembangan. Ini akhirnya Bismillah deh, pakai herba gitu. Coba, alhamdulillah perkembangannya bagus, dan di situ mulai bertekad Bismillah kita hijrah deh ke sini dengan herba, insya Allah. Yang pertama kan lebih aman gitu, dan memang baik juga bagi penyembuhan begitu ya. Gitu. Waktu itu awal mulai hijrah itu dengan haba sauda sih. Haba sauda. Sakit apa dulu, Nuk? Dulu sempat apa ya, bronkitis ya. Ya namanya anak kuliah, naik motor kan ke kampus, segala macem, mungkin debu atau apa. Ya sempat batuk itu, batuk berbulan-bulan kan. Udah ke dokter, sudah akhirnya di ronsen ternyata ada luka di paru ya. Gitu. Situ Akhirnya tuh. mengkonsumsi haba sauda Akhirnya, sampai sekarang kayak gitu. Di habat itu madu, apalagi pada saat itu ya mulai ada mulai booming ya tentang pengobatan alami ya, herba ya, seperti itu. Alhamdulillah bisa ketemu dengan herba, dan alhamdulillah bisa memberikan kesehatan buat kita. Ketika gabung di awal kan sama Firly Ramli ya diperkenalkan, itu langsung melek bisnis atau ada proses dulu, males dulu, apa gimana? Sejak awal sih sebenarnya sudah mulai diajak-ajak ya, diajak-ajak bisnis, diajak apa namanya, ikut pelatihan gitu kan, terus kegiatan home sharing juga bareng-bareng ya dulu sama Pak Esa juga ngumpul di rumah Pak Esa. Sejak itu sudah mulai ingin membangun bisnis. Cuma memang ya belum serius-serius banget gitu pada saat awal, karena kan kita juga tadi masih nyambi kerja gitu. Masih nyambi kerja, dan ya dari istri juga belum klik banget gitu kan. Jadi dari situ sempat juga setelah beberapa waktu vakum juga gitu, vakum karena apa ya, kondisi pada saat itu tidak memungkinkan untuk bisa mengembangkan. Akhirnya ya karena kesabaran mentor, tetap komunikasi, tetap diinformasikan, ya kita tetap menggunakan produk-produknya, tapi memang dan juga tetap menceritakan ya ke teman di kantor, teman di sekolah gitu. Ya dari situ, jadi walaupun tidak bergerak cepat gitu, tetap kita ceritakan ya, mudah-mudahan bisa jadi solusi buat mereka gitu. Berarti sebelumnya ngajar dulu ya, sebelum akhirnya fokus. Kan ngajar pindah-pindah kan sebenarnya itu peluang ya. Iya. Dia ngajar di sini dapat mitra baru, ngajar di sini dapat mitra baru. Itu yang dilakukan oleh Windu selama ini. Alhamdulillah sih kalau ngajar nggak terlalu sering pindah-pindah ya. Sejak bergabung di 2000 ngajar kan mulai 2006 ya. 2007 itu udah kenal HPA dulu ya. HPA. Ya sejak itu sih mulai dari teman kerja aja. Gitu. Sejak itu belum pindah-pindah lagi ke sekolah yang lain. Cuman satu itu aja ya. Itu karena memang situ kan sistemnya tetap gitu ya, tetap dan full day ya, full day. Jadi kalau ada kemana-mana lagi ya udah agak ini juga, susah ya, agak waktunya sempit ya. Paling ya
tambahan-tambahannya ya Privat selain paling. dari HNI ya mungkin privat gitu, itu aja paling. Nah, ini akhirnya sudah tahun ini ya resign ya. Sejak tahun lalu. Apa yang 2019. membuat Windu akhirnya berpikiran untuk memutuskan resign? Ya yang pertama kita ingin ada kondisi yang lebih baik gitu, ingin kehidupan yang lebih baik, yang pertama itu. Kemudian ingin suasana juga ya, suasana aktivitas kerja mencari maisha yang juga lebih bisa kita kondisikan gitu, seperti itu. Dan udah tercapai itu kehidupan yang lebih baiknya itu. Ya alhamdulillah, ya alhamdulillah, walaupun masih terus juga kita berjuang gitu untuk lebih baik lagi bersama HNI. Kalau kata teman-teman HNI, Windu ini adalah LCED. Apa tadi? Loyal COVID ya. Karena bisa jadi LED di masa pandemi. Nah, kalau kemarin-kemarin saya ngajak ngobrol juga tuh para LED yang masa pandemi ini kebanyakan emak-emak. Ini ada satu ternyata laki-laki jadi LED di masa pandemi. Apa yang dilakukan Windu bisa jadi LED di masa pandemi? Sebenarnya di HNI itu kan dari cara kerja ya, dari pengembangan bisnisnya sudah ada contohnya ya. Ya kita berusaha mencontoh mengembangkan bisnis ini dengan apa yang sudah dicontohkan oleh mentor gitu, oleh teman-teman yang sudah sukses di HNI gitu ya. Itu aja, bagaimana yang pertama kita mesti membangun tim gitu, menguatkan tim, dan terus mengedukasi gitu mitra-mitra untuk sama-sama kita hijrah belanja ke HNI gitu. Nah alhamdulillahnya ya ini rezekinya juga kan dari berkahnya corona gitu ya. Kesadaran akan kesehatan jadi semakin baik ya, mitra-mitra ya, sehingga akhirnya ya alhamdulillah perkembangan omset juga bagus gitu. Jadi ketika mungkin yang lain bisnis-bisnis yang lain omsetnya menurun gitu ya, atau mungkin bahkan ada yang gulung tikar, alhamdulillah di masa pandemi ini HNI kan tidak banyak pengaruh gitu ya untuk omset bisnisnya gitu, alhamdulillah. Seperti itu. Tapi bisa jadi juga ini merupakan buah apa yang sudah dilakukan Windu sebelum zaman COVID ya. Iya. Sudah mulai mengkampanyekan hidup sehat, produk sehat gitu ya. Akhirnya berbuahlah di musim pandemi ini. Iya. Nah, ini istri juga sudah HNI ya? Istri alhamdulillah. Ini kerjasamanya gimana nih? Istri udah nggak kerja kan? Istri sejak anak kedua ya, udah di rumah aja. Di rumah aja, work from home. WFH-nya udah lama sebelum zaman COVID ya. Kerjasamanya gimana nih antara istri dengan juga Windu? Ya kerjasamanya kita saling bantu, saling menguatkan, saling memberi masukan gitu, saling membina bareng-bareng lah mitra dan tim di grup saya gitu. Ya kadang kita home sharing bareng gitu, ntar dia yang nyiapin undangannya gitu, yang dia yang kemudian jadi MC-nya ya gitu. Kita kerjasamanya sama-sama aja bang, untuk membangun bisnis HNI ini gitu. Ya seperti itu. Di balik laki-laki sukses ada wanita yang di belakangnya ya. Ini tadi sempat ketika ditanya ke sini, Kak Uli kemana Kak Uli ya? Ternyata kalau ke sini harus bawa rombongan sirkus katanya. Nah kalau lagi PCA atau HS itu rombongan dibawa semua? Iya kan, kalau PCA kita kalau yang PCA sih tentu enggak ya. Kalau PCA ganti-gantian, misalkan kita yang PCA, istri yang di rumah, istri yang PCA, kita yang di rumah gitu. Berbagi tugas gitu. Jaga anak-anak gitu kan, seperti itu. Paling kalau diajak, kalau ada pelatihan-pelatihan dulu ya sebelum pandemi ya. Dan kalau sekarang kan alhamdulillah sih di rumah, karena di rumah aja. Kalaupun home sharing sekarang sudah online gitu kan. Ya jadi ya tetap
sama-sama di rumah. Bareng-bareng juga ya, nggak kemana-mana ya. Nah, Windu sekarang tinggal di Mustika Jaya, sebelumnya di Sebelumnya di Wisma Asri, terus pindah ke Perumnas 2 ya, Perumnas ke daerah 2. Kayu Ringin. Nah, ini sebaran mitra-mitranya paling banyak di daerah mana nih? Mitra-mitra di daerah Bekasi ya, yang paling besar grup di Bekasi ya, yang omset paling besar tuh di daerah Keranji sana. Terus yang lainnya di Bandung, teman-teman dulu waktu saya SMP kan di Bandung. Jadi teman-teman SMP kita follow up, kita silaturahim. Alhamdulillah berkembang juga di sana beberapa jalur di Bandung Di ya. Bandung. Seperti itu sih. Ada tim Bandung. Yang ya. lainnya di Bekasi sih. Bekasi. Yang paling banyak di Bekasi ya. Nah, ini biasanya udah karena udah LED. Gimana, mandiri nggak sekarang udah? Mengadakan BOS sendiri atau BSC sendiri? Iya, sebenarnya kalau saya sih belum mandiri banget ya. Kalau untuk event masih sering ikut dengan Teman-teman mentor, dengan leader-leader yang lain ya, atau dengan yang diadakan manajemen ya. Paling kalau kita mandirinya adalah home sharingnya aja paling. Kita home sharing, kadang kita kunjungi ke tempatnya dia gitu, dia yang mengumpulkan orang, kita yang hadir gitu. Nah, itu semasa sebelum pandemi kayak gitu. Nah, setelah pandemi lebih banyak memang pembinaan itu online semuanya ya. Online ya. Sebagai anak eksak nih, matematika loh, hitung-hitungannya jago banget gitu. Ini namanya, untuk merekrut mitra-mitra, mengajak mitra-mitra itu ada hitung-hitungan juga nggak sih kalau menurut anak eksak? Ya memang kan sebenarnya bisnis sains ini kan bisnis eksak ya. Semuanya bisa dihitung, semuanya bisa kita kalkulasi ya. Ya memang bisa kita hitung-hitung. Jadi salah satu bisnis yang gampang dihitung tuh ya bisnis network marketing sebenarnya. Kita mau dapat penghasilan berapa, maka ketahuan, maka omsetnya harus dibikin sekian gitu kan. Terus untuk jadi omset segitu kita perlu mitra berapa banyak kan gitu. Probabilitas. Kita perlu mitra berapa banyak, berapa omset yang mesti minimal mereka bangun gitu, seperti itu. Ini bisa dihitung banget gitu. Jadi nggak perlu teman-teman itu dengan bisnis network marketing ini jadi justru khawatir tidak sukses gitu. Justru di bisnis ini paling bisa kita hitung gitu. Kemungkinannya begitu. Berbeda dengan mungkin bisnis yang lain gitu. Mesti mungkin ada survei dulu begitu kan. Mesti ada ya banyaklah perhitungannya kalau di bisnis yang lain ya. Insya Allah kalau di bisnis network marketing karena sudah ada panduannya ya, support sistemnya sudah ada, apalagi contohnya juga udah jelas kelihatan begitu ya. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Windu Pujasantika, saya mau ngingatin Sobat Halalpreneur untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya. Biar terutama mitra-mitranya Kak Windu nih ya. Jangan lupa untuk subscribe ya, karena nanti akan ada cerita-cerita lagi, inspirasi yang mungkin bisa dicontoh ya, memotivasi kita untuk bisa terus maju di HNI ini. Nah, berbicara tentang mimpi Kak Windu ya. Ini mimpinya apa sih? Mimpinya apa ya? Ketika gabung HNI punya nggak mimpi? Kalau gabung HNI nanti mau jadi gini ya, mau kemana apa mau gimana gitu? Ya impian sih yang paling besar sih ya, pertama harus menyelesaikan kewajiban ya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami ya. Bagaimana bisa memberi nafkah yang halal, memberi nafkah yang mencukupi pendidikan gitu kan bagi anak. Kemudian menuntaskan rukun Islam yang kelima gitu. Mau pergi haji. Kita ingin pergi haji dan tentu
bagaimana kita bisa lebih banyak berbagi, bagi bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat, seperti itu. Ini anak masih kecil-kecil ya? Paling besar usia berapa? Paling besar naik kelas 6 ya sekarang. Oh, naik paling kelas besar. 6. Ini di keluarga sendiri ada nggak komunikasi membicarakan, kalau ada beberapa teman yang saya ajak ngobrol, itu keluarganya punya mimpi keluarga. Anak-anaknya diajak komunikasi, ini mau apa kayak gitu. Ada nggak seperti itu? Ya, ada. Alhamdulillah sempat juga bikin dream wall ya bareng-bareng. Kita pingin pergi haji bareng-bareng atau ke Mekah bareng-bareng gitu ya. Ingin kalau ada yang pingin masuk sekolah boarding school di sana gitu. Kayak gitu, ada pengen dong rumahnya punya kolam renang. Kayak anak kecil banget tuh, semuanya pengen. Ya udah kalau gitu kita beli kolam renang kecil ya, biar rumahnya ada kolam renang. Seperti ya begitu paling ya, kalau obrolan-obrolan sama anak-anak sama istri. Ada family goals ya, ada tujuan yang mau dicapai bersama-sama keluarga. Karena itu kan biasanya kalau dari mimpi itu ya jadi terpacu ya untuk bisa bagaimana meraih mimpinya ini ya. Nah, untuk ke mitra-mitra juga biasanya kan ada yang ke arah situ ditanya mimpinya satu-satu mitranya, biar mereka jadi lebih semangat lagi. Windu melakukan itu? Ya, dalam edukasi kita sampaikan setiap kita mesti punya impian masing-masing ya. Kadang ada yang mengkomunikasikan, kadang juga ada yang masih malu-malu gitu. Ya, yang penting kita sampaikan bahwa teman-teman mesti ada yang mesti dicapai di hari ini gitu kan. Jangan sampai membangun bisnis ini tidak ada yang kemudian tujuan yang jelas seperti itu. Paling itu yang kita sampaikan ke mereka. Harus punya tujuan dan jelas. Kalau Windu malah udah punya hitung-hitungan, oret-oretan ya. Ini harus bagaimana? Oret-oret doang. Oret-oret doang. masih bisa oret-oret aja sekarang. Oh gitu. Tapi memang itu dilakukan. Apa? Oret-oretan. Kan kalau biasanya kalau kita baru gabung atau mau jadi leader lah gitu, itu harus punya oret-oretan, daftar nama gitu. Iya, itu tentu dibikin ya. Dibikin oleh siapa yang kemudian kita akan follow up, siapa yang kemudian kita doakan menjadi tim kita gitu ya. Siapa yang kemudian bisa kita kira-kira nih, siapa nih yang bisa kita ajak lagi gitu. Itu ya namanya bisnis kan memang harus kita kembangkan ketika kita ingin bisnis ini jadi besar gitu. Kalau tidak dikembangkan ya mungkin ya gitu-gitu aja, tidak akan jadi besar gitu. Nah, bisnis apapun kalau ingin besar ya maka dia harus punya cabang yang banyak kan. Udah gitu nggak cuma cabangnya banyak tapi juga omsetnya besar juga kan begitu. Seperti itu. Jadi harus punya oret-oretan tadi ya. Jangan lupa untuk daftar nama. Daftar nama, pesan sponsor. Daftar nama Pesan sponsor dari mentor. Dari Biar segera LED. Biar segera LED, daftar nama itu. Oh ya baik. Bagaimana kalau kita sudahi saja gitu ya, kalau ditanya daftar nama. Iya, Kak Windu ini kedepannya kan ini masih LED ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Mempertahankannya itu apa yang harus dilakukan? Ya, yang pertama adalah kita sebagaimana arahan mentor kita ya, kita harus mengokohkan bisnis atau mensukseskan bisnis mitra-mitra kita gitu. Itu yang perlu kita bangun, kita kokohkan ya. Sambil kemudian kita juga membangun jalur-jalur baru gitu ya. Itu yang kita prioritaskan adalah mitra-mitra kita yang ingin sama-sama untuk membangun bisnis lebih besar lagi gitu ya. Membangun, walaupun itu yang susah ya, nyari orang yang sama satu visi, ayo gitu, kayaknya harus dikorek-korek dulu gitu ya, baru deh akhirnya nemu ya. Sama dengan Windu juga melakukan itu ya. Ya begitu, kadang-kadang ntar ada semangat tapi akhirnya up and down ya. Berhenti lagi ya. Memang itu semangat itu kan kita nggak bisa
nggak bisa memaksakannya. Itu memang yang pertama adalah hidayah Allah ya buat dia untuk merasa ini memang bisnis yang tepat untuk dikembangkan. Ya seperti itu. Bahkan ya malah kadang ada yang jadi kecewa begitu kan. Ya makanya kemudian kita tidak bisa menggantungkan bisnis kita ini kepada 1-2 orang saja. Maka kita mesti bangun seluas-luasnya, sebesar-besarnya, mengajak siapa saja untuk sama-sama sukses bersama. Ini bisnis kita, ini bisnis besar. Ya, betul. Betul begitu ya. Baiklah, ini karena ini adalah bisnis pertamanya Windu ya. Iya, kalau dari bisnis yang diseriusin. Ini gitu. Sebelumnya juga pernah juga ya ikutan bisnis network marketing yang lain juga gitu. Tapi alhamdulillahnya ya yang masih bisa yang bertahan ya, alhamdulillah sampai saat ini HNI ya, kayak gitu. Jadi nggak kepikiran buat pindah ke lain hati kan? Insyaallah, mudah-mudahan istiqomah. Baik, amin, mudah-mudahan istiqomah. Baik, terima kasih Windu Pujasantika atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam untuk Kakak Uli ya. Siap. Ya. Semangat juga kayak aku gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.